Bayangkan sebuah kisah bajak laut dari negeri Jepang bisa membangkitkan semangat persatuan, perlawanan terhadap ketidakadilan, hingga menjadi simbol harapan bagi generasi muda Indonesia. One Piece, karya epik Eiichiro Oda, bukan lagi sekadar manga atau anime. Ia telah menjelma menjadi fenomena budaya lintas generasi di Indonesia. Tapi, apakah kamu tahu bahwa di balik tawa, aksi, dan mimpi besar para karakter, ada gema realitas sosial Indonesia yang diam-diam tercermin dalam ceritanya? Bab 1. Laut Indonesia, panggung fantasi One Piece. Tak banyak yang menyadari bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi lautan luas dan memiliki sejarah panjang maritim. Ketika Eiichiro Oda menciptakan dunia One Piece yang terdiri dari ribuan pulau dengan beragam budaya, banyak penggemar Indonesia merasa seperti melihat refleksi negaranya sendiri. Beberapa netizen berspekulasi bahwa Grand Line dalam One Piece tak lain adalah analogi dari jalur pelayaran Indonesia. Zaman Majapahit atau era perdagangan rempah-rempah, ada pula yang membandingkan Pulau Wano dengan budaya Jepang yang mengakar kuat di komunitas cosplay dan anime tanah air. Bahkan, dalam beberapa forum daring, muncul pembahasan mendalam tentang bagaimana cerita Luffy dan kawan-kawan sejatinya mencerminkan perjuangan masyarakat kecil menghadapi korupsi, oligarki, dan ketimpangan sosial, isu yang sangat dekat dengan realitas Indonesia. Bab 2. Viral di dunia nyata saat Indonesia menjadi bagian dari lautan fans. Fenomena One Piece di Indonesia meledak lebih besar dari sebelumnya. Setelah adaptasi live actionnya tayang di platform streaming, reaksi warganet Indonesia sangat luar biasa. Mereka tidak hanya menjadi penonton pasif, tapi ikut aktif menciptakan konten, diskusi, teori, bahkan menciptakan fanfiction yang menyandingkan tokoh-tokoh One Piece dengan tokoh sejarah Indonesia. Salah satu unggahan yang viral adalah ketika seorang kreator konten menyandingkan Luffy dengan Bung Karno, menyebut bahwa keduanya memiliki kesamaan visi tentang kemerdekaan, kebebasan, dan kepemimpinan yang humanis. Unggahan ini dibagikan ribuan kali dan memunculkan gelombang kreativitas baru dari para kreator muda. Bahkan beberapa mural bertema One Piece mulai muncul di sudut-sudut kota, seperti di Yogyakarta, Bandung, dan Makassar. Komunitas penggemar melakukan gathering, donasi sosial, hingga seminar bertema kepemimpinan ala Luffy. Perayaan ulang tahun Luffy pun dilakukan seperti pesta rakyat. Inilah saat ketika fiksi menjadi kekuatan yang membangun komunitas nyata. Bab 3. Nilai-nilai moral yang resonan dengan bangsa Indonesia. Mengapa One Piece begitu mengakar di hati masyarakat Indonesia? Jawabannya bisa jadi karena narasi dalam cerita ini syarat dengan nilai-nilai universal yang juga tertanam dalam budaya bangsa. Keberanian, gotong royong, kesetiaan, semangat juang, dan cita-cita membangun dunia yang lebih baik. Luffy, sang tokoh utama, bukan hanya simbol kekuatan fisik, tapi juga kekuatan hati. Ia tidak pernah menyerah, selalu percaya pada teman, dan melawan kekuasaan yang menindas. Nilai-nilai ini sangat resonan dengan semangat para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bahkan, banyak yang mulai membandingkan bajak laut topi jerami sebagai pahlawan rakyat modern. Di sekolah-sekolah dan komunitas muda, kutipan-kutipan dari One Piece mulai dipakai dalam pidato motivasi. Tak sedikit pula guru yang menggunakan analogi cerita One Piece untuk mengajarkan nilai integritas dan perjuangan hidup kepada siswa. Bab 5. Refleksi. Sosial lebih dari sekadar hiburan. Tak sedikit akademisi dan sosiolog yang mulai mengamati dampak One Piece terhadap pembentukan cara pandang generasi muda Indonesia. Di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi, cerita Luffy menawarkan alternatif nilai-nilai kepemimpinan yang sederhana tapi kuat. Kejujuran, keberanian mengambil risiko, dan memperjuangkan yang lemah. Dalam beberapa diskusi komunitas, One Piece juga dipakai sebagai cermin untuk menilai situasi politik Indonesia. Pemerintahan dunia dalam cerita dianggap sebagai simbol hegemoni, dan pemberontakan revolusioner menjadi lambang perlawanan rakyat terhadap tirani. Ini menjadi refleksi simbolik bagaimana generasi muda mulai kritis terhadap sistem yang mereka hadapi. Fenomena ini menciptakan ruang diskusi baru yang menggabungkan dunia fiksi dengan konteks politik, sosial, dan ekonomi real. One Piece menjadi lebih dari sekadar tontonan, menjadi alat literasi budaya. Bab 7. Apakah Indonesia adalah Raftel yang sebenarnya? Dalam One Piece, Raftel adalah pulau terakhir yang menyimpan rahasia dunia dan harta karun legendaris One Piece itu sendiri. Beberapa teori fans menyebut bahwa Indonesia dengan segala keanekaragaman, misteri, dan sejarah maritimnya adalah representasi dari Raftel. Pendapat ini mungkin berlebihan, namun ia mencerminkan kebanggaan dalam hati para fans. Sebuah metafora bahwa negeri ini
punya potensi besar yang belum ditemukan, bahwa di tengah ketimpangan dan masalah, masih tersimpan kekuatan, sejarah, dan kebijaksanaan yang menunggu untuk digali. Mungkinkah kita sedang menuju raftel kita sendiri? Bab 8. Warisan cerita dan jembatan generasi. One Piece telah hadir sejak akhir 90-an dan masih terus berlanjut hari ini. Artinya, beberapa generasi penggemar telah tumbuh bersamanya. Dari anak-anak generasi milenial yang dulu menonton versi VCD bajakan di warung sewaan, hingga Gen Z yang mengenal Luffy lewat platform digital, semuanya memiliki keterikatan emosional yang unik. Tak jarang ada seorang ayah yang memperkenalkan anaknya pada kisah ini, membagikan nilai-nilai yang sama melalui episode-episode penuh makna. One Piece telah menjadi warisan budaya pop lintas zaman. Ini bukan hanya tentang animasi, tetapi tentang pesan moral yang tak lekang oleh waktu. Di tengah derasnya perubahan zaman, One Piece menjembatani perbedaan saat ruang keluarga terbelah oleh teknologi dan algoritma. Diskusi tentang episode terbaru atau teori konspirasi soal One Piece justru menyatukan kembali percakapan lintas usia. Bab 9. Ketika mimpi besar menjadi milik banyak orang, narasi One Piece sangat unik. Ia bukan hanya tentang satu orang meraih cita-cita, tetapi tentang bagaimana satu mimpi bisa menjadi sumber harapan bagi banyak orang. Di Indonesia, hal ini menyentuh lapisan sosial yang lebih dalam. Banyak anak muda yang hidup di daerah dengan keterbatasan merasa terwakili oleh semangat pantang menyerah. Luffy mereka melihat bahwa menjadi besar tidak selalu soal kekuasaan atau uang, tetapi tentang keberanian bermimpi dan solidaritas dengan sesama. Beberapa komunitas di pedalaman bahkan memakai tokoh-tokoh One Piece sebagai simbol untuk kampanye sosial seperti pentingnya pendidikan, lingkungan hidup, dan hak-hak anak. Misalnya, penggunaan simbol topi jerami sebagai lambang anak-anak yang tidak akan menyerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa Luffy dan kawan-kawan telah melampaui batas genre dan masuk ke ranah nilai-nilai kemanusiaan universal. Bab 10. Perlawanan terhadap status quo. Mengapa Luffy begitu menarik? Luffy bukan karakter sempurna. Ia keras kepala, bodoh secara akademis, dan sering bertindak impulsif. Namun justru itulah daya tariknya. Ia adalah perlawanan terhadap sistem yang korup, hierarki yang tidak adil, dan kekuasaan yang menyalahgunakan wewenang. Dalam konteks Indonesia, karakter seperti ini sangat dekat dengan hati rakyat. Sejarah bangsa ini penuh dengan perlawanan terhadap ketidakadilan, dari penjajahan, tirani, hingga penyalahgunaan kekuasaan. Maka tak heran jika semangat Luffy begitu lekat. Ia adalah representasi ideal dari pemimpin rakyat. Bukan karena jabatan, tapi karena keberanian dan integritas. Banyak tokoh bangsa, baik dari aktivis hingga seniman, mulai mengutip filosofi Luffy sebagai contoh keberanian untuk melawan arus. Sejumlah seminar kepemudaan bahkan menyisipkan sesi tentang One Piece sebagai sarana memahami karakter kepemimpinan yang otentik dan visioner. Bab 11. Teori gila. Apakah Indonesia akan masuk ke cerita? Di berbagai komunitas daring, muncul banyak teori yang semakin liar. Salah satunya adalah dugaan bahwa Indonesia, atau setidaknya inspirasinya, akan muncul sebagai latar atau elemen penting dalam bab-bab akhir One Piece. Apalagi, Indonesia memiliki 17.000 pulau dan keragaman budaya yang sangat cocok dengan struktur dunia. One Piece beberapa teori menyebut bahwa poneglyph batu kuno berisi rahasia dunia terinspirasi dari naskah kuno, seperti prasasti Kedukan Bukit atau batu bertulis Talang Tuo. Beberapa fans bahkan mencoba mencocokkan rasi bintang dan jalur laut Grand Line dengan wilayah Nusantara. Meski teori ini belum terbukti, daya imajinasi dan keterlibatan fans Indonesia sungguh luar biasa. Mereka tidak hanya menonton, tetapi juga ikut menciptakan cerita. Ini menunjukkan bahwa One Piece bukan hanya produk hiburan, tetapi ruang partisipatif bagi pembentukan narasi kolektif. Bab 12. Mengapa ini penting? Di tengah disrupsi teknologi, perpecahan sosial, dan derasnya informasi yang tak terkendali, hadirnya fenomena seperti One Piece memberikan oase harapan. Ia mengajarkan bahwa impian besar tidak salah, bahwa persahabatan masih penting, dan bahwa idealisme masih bisa menang. Indonesia dengan segala kompleksitasnya membutuhkan kisah seperti ini. Cerita yang bisa menyatukan, menginspirasi, dan memberi energi bagi perubahan. Karena One Piece bukan hanya milik Jepang, ia telah menjadi milik dunia, termasuk Indonesia. Lebih dari itu, semangat yang diusung oleh Luffy dan teman-temannya adalah semangat yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Kebebasan untuk bermimpi, keberanian untuk bertindak, dan ketulusan untuk bersatu. Fenomena One Piece di Indonesia bukan sekadar tren sementara. Ia adalah cermin, inspirasi,
dan semangat kolektif dari anak sekolah hingga orang dewasa. Dari kota besar hingga desa terpencil, semua tersentuh oleh kisah persahabatan, perjuangan, dan mimpi besar yang ditawarkan oleh dunia bajak laut ini. Kini saatnya kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pembawa obor cerita. Gunakan semangat Luffy untuk membangun komunitas, memulai perubahan, dan memperjuangkan keadilan di dunia nyata. Ayo jadikan kisah ini lebih dari sekadar hiburan. Mari kita ubah inspirasi menjadi aksi, dan fantasi menjadi fondasi bagi dunia yang lebih baik. Karena, seperti kata Luffy, aku tidak peduli menjadi raja bajak laut. Aku hanya ingin kebebasan. Dan di tengah gelombang kehidupan ini, mungkin kita semua sedang mencari kebebasan versi kita sendiri. Di antara lautan impian, realita, dan semangat tak kenal menyerah yang terus menyala. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya.